Halo para pejuang finansial yang luar biasa. Balik lagi di channel kesayangan kita. Dan selamat datang di hari ke-6 dari perjalanan epik kita menuju kebebasan finansial. Jujur ya, kalau kamu masih setia nontonin video ini sampai hari ke-6, itu artinya kamu bukan cuma sekadar bilang pengen kaya, tapi kamu beneran niat. Kamu serius. Dan percayalah, dari lubuk hati yang paling dalam saya bangga banget sama kamu. Nah, hari ini kita akan masuk ke sebuah momen yang pentingnya nggak main-main. Bahkan bisa dibilang inilah titik awal di mana kamu nggak cuma lagi mikirin cara hemat, nggak cuma lagi sadar sama pengeluaran, tapi kita akan sama-sama ngomongin tentang bagaimana caranya kamu mulai menghasilkan. Yes, betul sekali. Kita akan fokus ke gimana caranya kamu bisa menambah nilai diri kamu sehingga pundi-pundi rupiah itu bisa datang menghampirimu. Coba deh saya ajak kamu merenung sebentar. Gaji kamu yang sekarang, jujur aja, cukup nggak buat mewujudkan semua impianmu? Cukup nggak buat kamu merasa tenang di masa depan? Lalu pertanyaan yang mungkin sedikit menakutkan, tapi penting untuk direnungkan. Kalau seandainya, amit-amit jabang bayi, tiba-tiba kamu diberhentikan dari pekerjaanmu saat ini, apakah kamu punya senjata lain? Apakah kamu punya keahlian lain yang bisa kamu andalkan untuk tetap bertahan, bahkan mungkin untuk bangkit lebih kuat? Saya sering banget ketemu sama orang-orang yang sudah bekerja bertahun-tahun, bahkan sampai 5-10 tahun, tapi mereka seperti berjalan di tempat. Mereka nggak pernah benar-benar mengupgrade diri, nggak pernah meluangkan waktu untuk mempelajari skill baru. Akhirnya apa yang terjadi? Saat perusahaan tempat mereka bekerja harus tutup, saat bisnis yang mereka jalankan bangkrut, atau bahkan saat gelombang pemutusan hubungan kerja PHK datang menerjang, mereka kebingungan. Mereka merasa nggak punya pegangan lain, nggak tahu harus berbuat apa. Padahal, di era digital yang serba cepat seperti sekarang ini, satu hal yang nilainya nggak akan pernah pudar dan justru semakin berharga adalah skill. Skill itu adalah senjata kamu. Senjata untuk mendapatkan penghasilan tambahan, senjata untuk membuka pintu-pintu, rezeki yang mungkin belum pernah kamu bayangkan sebelumnya, dan senjata untuk mengamankan masa depan finansialmu. Dan tahu nggak kabar baiknya? Skill itu bukan sesuatu yang dibawa sejak lahir, bukan bakat terpendam yang cuma dimiliki segelintir orang. Enggak, skill itu seperti otot, semakin sering dilatih semakin kuat. Dan kabar super baiknya lagi, kamu bisa mulai mempelajari skill itu, bahkan mulai hari ini. Sekarang mungkin kamu bertanya-tanya, kenapa sih skill itu sepenting itu? Oke, gini deh analoginya. Bayangin kamu punya satu keran air. Ini adalah pekerjaan utama kamu. Airnya mengalir, dan kamu bisa menggunakan air itu untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi kalau tiba-tiba keran itu macet atau alirannya kecil, kamu akan kesulitan kan? Nah, skill itu seperti membuka keran-keran air yang lain. Gaji mungkin cuma datang dari satu tempat, tapi skill bisa membawa kamu ke banyak pintu rezeki. Ibaratnya kamu nggak cuma punya satu keran, tapi kamu punya jaringan pipa dengan banyak keran yang bisa kamu buka dan tutup sesuai kebutuhan. Biar lebih konkret, saya kasih beberapa contoh nyata ya. Ada orang yang jago desain grafis. Dulu mungkin cuma iseng-iseng bikin desain buat diri sendiri. Ternyata skill ini bisa dipakai untuk buka jasa desain logo, bikin konten promosi buat UMKM, bahkan jual template desain secara online. Lalu ada yang punya bakat nulis caption yang menarik. Awalnya cuma buat status di media sosial pribadi. Siapa sangka, skill ini bisa jadi modal untuk jadi copywriter, content creator, atau bahkan admin media sosial yang dibayar. Pernah dengar orang yang punya suara merdu dan pandai berintonasi? Nah, skill dubbing suara itu lagi banyak dicari loh. Bisa mengisi suara untuk video YouTube, Reels Instagram, bahkan iklan. Kerjanya bisa dari mana aja. Atau mungkin kamu punya ketelitian dan suka menyusun video. Skill editing video itu juga lagi ngetren banget. Banyak UMKM yang butuh bantuan untuk bikin video promosi. Atau kamu bahkan bisa bikin konten YouTube atau TikTok kamu sendiri dan menghasilkan uang dari sana. Yang terakhir, dan ini penting banget, adalah skill jualan. Banyak orang takut jualan karena mikirnya butuh modal gede. Padahal, yang paling penting dari jualan itu bukan modal, tapi gimana caranya kamu ngerti psikologi pembeli, bisa nge-closing deal, dan membangun kepercayaan. Skill jualan ini bisa kamu terapkan di berbagai macam bisnis, bahkan tanpa perlu stok barang sendiri. Dan yang lebih kerennya lagi, perhatikan deh, semua skill yang saya sebutkan tadi, nggak butuh gelar sarjana, nggak butuh ijazah mahal. Yang kamu butuhkan itu cuma 3 hal sederhana. Kemauan belajar yang kuat, konsistensi untuk terus praktek, dan komitmen untuk fokus menguasai satu skill aja dulu. Jangan langsung mau belajar semuanya, nanti malah bingung sendiri.
Nah, sekarang mungkin muncul lagi pertanyaan di benak kamu. Saya bingung nih, skill apa ya yang cocok buat saya? Tenang, saya bantu kasih beberapa pertanyaan. Kunci yang bisa kamu jawab untuk menemukan skill yang tepat. Apa sih hal yang bikin kamu penasaran? Coba deh inget-inget. Ada nggak sih suatu bidang atau keahlian yang sering kamu lihat atau dengar, terus kamu jadi mikir, kok orang bisa ya bikin video sekeren itu? Nah, rasa penasaran itu bisa jadi petunjuk loh. Mungkin aja kamu cocok belajar editing video. Apa hal yang sering diminta tolong sama teman-teman kamu? Misalnya teman kamu sering minta, bantuin dong nulis caption buat promosi. Atau tolong bikinin desain poster buat acara komunitas dong. Nah, kalau udah ada permintaan seperti itu, bisa jadi itu adalah bakat terpendam kamu yang selama ini nggak kamu sadari. Skill apa yang bisa kamu pelajari tanpa butuh modal besar di awal? Di zaman sekarang, banyak banget skill yang bisa dipelajari secara gratis atau dengan modal yang sangat minim. Contohnya, desain grafis bisa kamu mulai dengan Canva yang gratis. Nulis, kamu cuma butuh handphone atau laptop. Editing video juga banyak aplikasi gratisnya. Cari skill yang nggak memberatkan finansialmu di awal. Skill apa yang lagi banyak dibutuhkan orang saat ini? Coba deh amati tren. Sekarang ini konten visual itu merajalela. Jadi skill seperti editing video, desain konten itu pasti banyak dicari. Selain itu, skill copywriting atau nulis konten untuk jualan juga lagi booming banget karena semua bisnis sekarang butuh promosi online. Voiceover juga sama. Banyak channel YouTube atau TikTok yang butuh pengisi suara. Belum lagi skill-skill pendukung bisnis online lainnya, seperti admin media sosial atau bikin presentasi yang menarik. Ingat ya, jangan pernah menunda-nunda. Jangan tunggu, nanti kalau sempat, karena waktu terbaik untuk mulai belajar skill itu adalah sekarang. Nggak ada alasan lagi untuk bilang nanti-nanti. Hari ini tugas kamu cuma satu langkah, sederhana tapi penting banget. Pilih satu skill praktis yang benar-benar kamu pengen kuasai. Nggak perlu banyak-banyak. Fokus ke satu aja dulu. Boleh kamu tulis sekarang juga di catatan handphone kamu. Atau lebih bagus lagi, komen di bawah video ini skill apa yang kamu pilih. Contohnya kamu bisa tulis, aku mau belajar desain pakai Canva. Aku mau mulai belajar voiceover. Aku pengen bisa nulis konten buat jualan. Percayalah, kalau kamu udah nuliskan satu skill yang ingin kamu pelajari, berarti kamu sudah selangkah lebih maju, bahkan lebih unggul daripada jutaan orang di luar sana yang cuma nonton video, motivasi tapi nggak pernah mengambil tindakan nyata. Nah, biar kamu nggak bingung, ini dia daftar beberapa skill praktis, berpotensi menghasilkan uang, dan bisa kamu pelajari cukup dari handphone kamu. Desain grafis pakai Canva atau Figma. Kamu bisa bikin konten Instagram yang menarik, desain poster promosi, fit toko online yang eye-catching. Ingat, banyak banget UMKM yang butuh skill ini. Kamu bisa jual jasa kamu di platform freelance seperti Fiverr, atau bahkan langsung lewat Instagram atau marketplace seperti Shopee. Editing video pakai CapCut VN atau Filmora Go. Di era video seperti sekarang, konten video itu makin mendominasi. Ini membuka banyak peluang freelance buat kamu yang punya skill editing video, atau bahkan kamu bisa bikin konten kamu sendiri, copywriting atau nulis caption yang menarik. Percaya nggak percaya, skill nulis itu termasuk skill yang paling underrated tapi dampaknya luar biasa. Digunakan di iklan, media sosial, email marketing. Kamu bisa mulai dari belajar nulis caption yang menarik di akun media sosial kamu sendiri, voice over atau dubbing. Kalau kamu punya suara yang unik atau pandai mengatur intonasi, skill voice over ini bisa jadi ladang uang loh. Banyak channel YouTube atau TikTok yang butuh pengisi suara. Cukup modal handphone, ruangan yang tenang, dan latihan intonasi yang rutin. Jualan online ini bukan cuma sekadar nawarin barang ya, tapi pelajari cara membuat caption jualan yang menarik, teknik closing yang efektif, cara live selling yang seru, dan yang paling penting, cara membangun kepercayaan dengan calon pembeli kamu. Modal awalnya bisa kecil banget, tapi hasilnya bisa luar biasa kalau kamu tekun. Ingat ya, kamu nggak harus belajar semuanya sekaligus. Cukup pilih satu dulu aja. Fokus, dalami, kuasai. Saya pernah kenal sama seseorang, namanya Denny. Dulu dia pengangguran hampir setahun, tapi suatu hari dia iseng belajar desain grafis dari YouTube. Dia cuma pakai handphone, pakai aplikasi Canva yang gratisan. Awalnya dia bikin poster-poster iseng, terus dia upload di Instagram pribadinya. Nggak disangka, sebulan kemudian, ada UMKM lokal yang tertarik sama desainnya dan minta tolong dibikinin konten jualan. Bayaran pertamanya cuma Rp50.000, tapi dari situ dia terus belajar dan praktek. Hari ini, Denny jadi seorang freelancer desain grafis yang sukses dari rumah. Penghasilannya bisa mencapai jutaan rupiah per bulan.
Modal awalnya cuma handphone dan satu skill. Lihat kan? Hari ini, saya nggak minta kamu langsung cari uang, tapi saya minta kamu untuk membangun fondasi yang akan menghasilkan uang di masa depan. Uang itu akan datang dengan sendirinya kalau kamu punya sesuatu yang bisa kamu tawarkan, kalau kamu bisa bantu orang lain menyelesaikan masalah mereka, dan kamu bisa bantu orang lain kalau kamu punya skill yang relevan. Jadi kesimpulannya hari ini jelas ya, pilih satu skill, praktis yang menarik minat kamu dan punya potensi untuk menghasilkan uang. Mulai belajar pelan-pelan, nggak perlu langsung jago. Yang penting ada progres setiap hari, latihan tiap hari, meskipun cuma 15 menit. Konsistensi itu kuncinya. Ingat baik-baik, jangan tunggu jago dulu baru mulai. Karena orang yang jago itu dulunya adalah pemula yang konsisten. Semua orang hebat di bidangnya pasti pernah ada di titik nol. Sekarang saya mau lihat komitmen kamu. Tulis di kolom komentar di bawah, skill yang mau aku kuasai adalah. Atau kalau kamu udah semangat banget mau langsung mulai, tulis saja, hari ini aku mulai belajar skill. Saya akan baca satu persatu komentar kalian, dan saya akan ikut mendoakan kesuksesan kalian. Dan jangan lupa, untuk terus mendapatkan insight berharga lainnya tentang perjalanan menuju kebebasan finansial, jangan lupa untuk klik tombol like, tombol subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Karena besok kita akan membahas topik yang nggak kalah seru. Sampai jumpa di video hari ke-7. Dan ingat satu hal yang sangat penting. Skill hari ini adalah potensi uang kamu di esok hari. Tapi itu semua hanya akan terjadi kalau kamu mulai bertindak sekarang. Semangat terus para pejuang finansial. Saya percaya sama kalian.